Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alri Hadatul Aisy. Saya di sini akan membuat video di hari ke-27. Videonya tentang membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan BBB. Tema prioritas dalam proses membimbakan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apa yang harus diprioritaskan motivator dalam membimbakan? Mengapa dan jelaskan. Nah, kan tujuan khusus yang ingin dicapai oleh Bimba yaitu menumbuhkan minat baca dan minat membaca dan minat belajar pada anak. Jadi prosesnya itu harus learning, small step system, dan individual system. Dan tujuannya itu kan ingin menumbuhkan minat membaca dan minat belajar pada anak. Jadi yang menjadi pusat prioritas utamanya yaitu bermain baca-bacaan. Yang dimana dalam pelaksanaan bermain baca-bacaan itu wajib menerapkan paradigma Bimba dan metode Bimba, yaitu individual system, small step system, dan yang harus sekali yaitu fun learning atau menyenangkan. Nah, agar tujuannya itu tercapai, yaitu minat baca anak tumbuh secara intrinsik. Pertanyaan yang kedua, kapan motivator mengajak anak bermain baca-bacaan di dalam Bimba Interview? Motivator mengajak anak bermain baca-bacaan di Bimba Interview yaitu di setiap saat di saat bermain sambil belajar di kelas distance learning, yaitu pada saat pembukaan, yaitu dengan cara kita mengajak anak bermain verbal kata, bermain tebak-tebakan, dan saat kegiatan inti anak bermain modul yang telah dikerjakan anak di hari sebelumnya yang telah disimpan di kotak permainan. Dan juga kita juga bisa pada saat kegiatan inti yaitu mengajak anak bermain verbal kata yang diselingi. Pada saat anak mengerjakan modul, kita bisa menyelingi dengan kegiatan bermain baca-bacaan yaitu bermain modul, atau juga kita bisa bermain verbal kata. Dan juga di akhir juga kita bisa, di kegiatan akhir juga kita bisa mengajak anak bermain verbal kata. Jadi 30 menitnya itu wajib atau harus yang lebih banyak menjadi prioritasnya yaitu bermain baca-bacaan. Pertanyaan yang ketiga, sudahkah Anda menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan dalam proses Bimba Distance Learning? Jika sudah, berikan contohnya. Jawabannya sudah. Nah, saya sudah menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan di kelas Distance Learning, yaitu pada kegiatan awal saya memulai dengan berdialog umum dan mengajak anak untuk verbal kata. Nah, setelah anak verbal kata, maka anak habis itu kan berial Bimba dan menyanyikan lagu Cinta Ananda. Dan habis itu berkegiatan inti. Pada saat kegiatan inti, anak bermain modul baca-bacaan yang ada di kotak permainan. Nah, setelah anak bermain modul baca-bacaannya di kotak permainannya itu secara bersamaan, setelah selesai anak mengerjakan modul yang akan anak kerjakan. Dan juga pada saat anak mengerjakan modul kegiatan yang sedang anak kerjakan, saya juga mengajak anak untuk tetap bermain baca-bacaan, yaitu dengan menyelingi dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Jika anak tidak mau, saya bisa mengajak anak untuk bermain tebak-tebakan, yaitu dengan mengajak anak bermain verbal kata. Dan kegiatan akhirnya juga saya mengajak anak untuk bermain verbal kata agar anak tetap bermain baca-bacaan. Jadi baca-bacaan itu menjadi prioritas utama saya dalam kegiatan Bimba Distance Learning. Habis itu, sebutkan manfaat dari bermain baca-bacaannya. Manfaatnya itu ada manfaat untuk motivator dan manfaat untuk anak sendiri. Manfaat untuk motivator bisa mengevaluasi kemampuan afektif dan kemampuan kognitif anak pada saat bermain baca-bacaan. Bagaimana sih mengevaluasi kemampuan afektifnya itu? Mengevaluasi kemampuan afektifnya itu yaitu kita bisa melihat apakah anak senang atau tidak, semangat atau tidak pada saat bermain baca-bacaan. Jadi kita bisa melihat pada saat kegiatan bermain baca-bacaan, kita bisa mengetahui kemampuan afeksi anak, apakah anak itu tertarik atau tidak. Dan juga kita sebagai motivator mengetahui kemampuan kognitif anak, yaitu kita sebagai motivator akhirnya mengetahui nih kemampuan anak itu bertambah atau tidak, anak itu telah tumbuh minat membacanya atau belum, secara intrinsik atau belum. Jadi kita sebagai motivator bisa mengetahuinya jika anak senang bermain baca-bacaan.
Jadi motivator bisa mengetahui kemampuan afektif dan kemampuan kognitif, yaitu kemampuan anak bertambah atau tidak. Habis itu untuk anak itu tujuannya yaitu saat manfaatnya anak bermain baca-bacaan itu akhirnya anak mencintai atau anak tumbuh minatnya yang tumbuh dari dalam hatinya tersendiri atau tumbuh secara intrinsik. Dan saat menjadikan kegiatan bermain baca-bacaan, anak juga akan semakin bahagia jika kegiatannya itu menyenangkan atau fun learning. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam proses bimbel distance learning? Dampaknya yaitu anak tidak akan tumbuh minat membacanya. Minat anak tidak akan tumbuh, anak akan bosan, dan anak akhirnya akan benci terhadap belajar. Jadi ketika seorang motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan dalam distance learning, berarti kan dia tidak menerapkan yang namanya jam bandul, yaitu yang menjadi prioritas utamanya yaitu kan bermain baca-bacaan. Ketika tidak menerapkan bermain baca-bacaan, maka yang terjadi yaitu anak tidak akan tumbuh minat membacanya, dan akhirnya anak akan benci akan membaca dan akan benci terhadap belajar. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.